Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini, Dongeng Film akan merangkum sebuah film yang berjudul Asgod. Film ini berkisah tentang sebuah kota. Di kota tersebut, banyak bermunculan aliran kungfu yang aneh. Para anggota sekte kungfu tersebut mempunyai kemampuan yang bermacam-macam. Tapi ternyata, di balik itu semua, ada perdagangan obat-obatan yang mengancam masyarakat. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang sedang berteduh dari derasnya hujan. Pemuda ini bernama Li Xuan. Namun, tak lama kemudian, datang sekelompok bandit yang juga ingin berteduh di kuil tersebut. Melihat ada seorang pemuda di dalam, para bandit tersebut mengganggu Xuan. Bahkan, bandit-bandit tersebut memeriksa barang bawaan Xuan. Melihat barang bawaannya diacak-acak, Xuan menjadi tak terkendali. Dia menghabisi para bandit tersebut. Di tempat lain, para aliran bela diri sedang memamerkan keahlian mereka di depan para penduduk. Melihat itu semua, para penduduk kota pun terpesona. Datang Guru Wu. Guru Wu menyampaikan pada para penduduk kalau itu semua hanya tipuan. Tak terima dengan apa yang dilakukan Guru Wu, anggota aliran kungfu pun menyerang Guru Wu. Namun, dengan mudah Guru Wu mengalahkan mereka semua. Tiba-tiba, langit jadi gelap. Datang leluhur mulia dari sekte Lujia. Leluhur mulia adalah pimpinan sekte Lujia, dan dia mengaku sebagai dewa. Dia memperlihatkan kemampuannya untuk terbang. Para penduduk yang melihatnya pun semakin terkagum-kagum. Guru Wu menyerang leluhur mulia. Namun, Guru Wu dapat dengan mudah dikalahkan. Para penduduk pun semakin percaya pada sekte Lujia. Keesokan harinya, di sebuah kios, Li Jun sedang memilih-milih kosmetik untuk kekasihnya. Namun, saat itu, datang orang-orang dari sekte Lujia. Orang-orang dari sekte Lujia ini mencopet uang milik Li Jun. Li Jun pun menghajar mereka hingga babak belur. Di tempat lain, para gadis-gadis desa banyak yang ingin bekerja di tempat sekte Lujia. Sun Jin berusaha untuk mencegahnya karena gadis-gadis tersebut nantinya akan dijual. Namun Sun Jin malah ditangkap oleh orang-orang Lujia. Sun Jin dibawa ke dalam sebuah kamar. Di sana, Pak Chen sudah menunggunya. Pak Chen lalu memaksa Sun Jin untuk bercocok tanam. Namun, tiba-tiba datang Xuan menyelamatkan Sun Jin. Walau dikejar-kejar oleh anggota Lujia, Xuan dan Sun Jin berhasil lolos. Mereka berdua kemudian pulang ke rumah. Xuan adalah murid Guru Wu, dan Sun Jin adalah anak dari Guru Wu. Xuan ternyata baru saja dari luar kota. Dia kemudian menemui Guru Wu. Guru Wu menasihati Xuan agar jangan hanya melatih tubuh, tapi juga melatih pikiran. Saat sedang bersama dengan Sun Jin, Xuan merasakan ada seseorang yang datang. Dia pun menyerang orang tersebut. Ternyata yang datang adalah Li Jun. Li Jun adalah kakak seperguruan Xuan dan kekasih Sun Jin. Mereka semua sangat senang dengan kedatangan Li Jun. Mereka kemudian makan bersama. Li Jun adalah seorang tentara dan selama ini ia bertugas di luar kota. Mereka kemudian membicarakan tentang sekte Lujia. Li Jun curiga sekte tersebut adalah sekte kriminal. Sun Jin mengatakan beberapa waktu lalu mereka membuat penjelmaan dewa. Sun Jin curiga itu semua hanya trik sulap.
Saat ini semua warga kota sangat mempercayai sekte Lujia. Keesokan harinya, Guru Wu menanyakan apa rencana Li Jun terhadap sekte Lujia. Li Jun mengatakan dia akan mendatangi kantor pemerintah untuk mencari informasi tentang Guang Xiao dan sekte Lujia. Suen mengatakan dia pernah diminta untuk mengantar paket dari kantor tersebut. Saat di perjalanan, banyak orang yang memburunya. Ia curiga kantor pemerintah tersebut menyembunyikan sesuatu. Malam harinya, Li Jun dan Suen mendatangi kantor pemerintah. Dengan menyamar jadi petugas, ia berhasil masuk ke dalam. Di dalam kantor tersebut, Suen melihat Guang Xiao sedang berbicara dengan ketua sekte Lujia. Guang Xiao adalah pemimpin di kantor pemerintah tersebut. Suen dan Li Jun kemudian kembali ke rumah. Sekte Lujia memang berkaitan dengan Guang Xiao. Saat sampai di rumah, Suen menceritakan pada Li Jun. Dia pernah diminta untuk mengantar sebuah paket yang berasal dari kantor pemerintah. Saat ia diserang oleh para bandit, tak sengaja kotak paket tersebut terbuka dan dia mencium aroma yang keluar dari kotak tersebut. Setelah itu, ia menjadi tak terkendali. Sampai saat ini, jika Suen merasa terancam, dia pun menjadi tak terkendali. Suen meminta pada Li Jun, jika suatu saat ia menjadi tak terkendali, agar dia menghabisinya. Keesokan harinya, sekte Lujia kembali memamerkan kemampuan mereka di depan para penduduk. Ketua sekte membaca mantra dan menyebarkan serbuk ilusi kepada para penduduk. Seketika, para penduduk melihat dewi-dewi yang terbang di langit. Saat itu, Sun Jin telah bersiap dengan kameranya. Ia kemudian mengambil gambar. Saat melihat hasil cetakannya, ternyata tak ada dewi-dewi yang terbang di langit. Yang ada hanya beberapa gadis yang berdiri di atas panggung. Sun Jin dan yang lainnya semakin yakin kalau apa yang dilakukan oleh sekte Lujia hanya ilusi. Selanjutnya, Suen dan Li Jun akan menyelidiki markas sekte Lujia. Mereka kemudian menangkap Pak Chen. Dari Pak Chen, akhirnya Suen dan Li Jun tahu di mana markas sekte Lujia. Mereka kemudian menuju markas sekte Lujia. Sampai di sana, mereka berdua berpencar. Li Jun bertemu dengan leluhur mulia. Mereka berdua pun bertarung. Li Jun berhasil mengalahkan leluhur mulia. Namun, leluhur mulia berhasil kabur. Di tempat lain, Suen terkena serbuk ilusi milik leluhur mulia. Dalam ilusinya, ia bertarung dengan anak buah sekte Lujia. Namun, sebenarnya ia tak melawan siapa-siapa. Li Jun kemudian menyadarkannya. Setelah itu, Li Jun membakar sekte Lujia. Mereka kemudian kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, Li Jun mengatakan kalau leluhur mulia membakar markasnya untuk menghilangkan barang bukti. Di tempat lain, Guang Xiao menghabisi atasannya. Guru Wu mencari Li Jun, tapi tak menemukannya. Guru Wu curiga kalau Li Jun mencari Guang Xiao. Guru Wu kemudian memerintahkan Suen untuk kembali ke markas sekte Lujia untuk mencari jika ada barang bukti yang masih tersisa. Sedangkan Guru Wu akan menyusul Li Jun ke kantor pemerintah. Di kantor pemerintah, Guang Xiao sedang memarahi leluhur mulia dan Pak Chen karena dianggap tak becus. Guang Xiao berencana untuk menutup sekte Lujia. Terlihat di atas atap, Guru Wu sedang mengamatinya. Tak lama kemudian datang Li Jun. Guru Wu memanggil Li Jun agar tak masuk ke dalam. Rupa-rupanya Li Jun tak mendengar. Sesampainya di dalam, Li Jun dan Guang Xiao tampak akrab. Selama ini ternyata Li Jun bekerja sama dengan Guang Xiao menjual obat-obatan terlarang.
Li Jun marah pada Guang Xiao karena Guang Xiao belum mengirim obat-obatnya. Li Jun juga meminta agar Guang Xiao membubarkan sekte Lujia karena telah menipunya. Ternyata saat di markas Lujia, Li Jun menemukan banyak emas di sana. Mengetahuinya, Guang Xiao pun marah. Namun leluhur mulia dan Pak Chen berhasil kabur. Guang Xiao kemudian menunjukkan obat jenis baru pada Li Jun. Obat tersebut 100 kali lebih kuat dari obat yang lama. Tiba-tiba Guru Wu muncul. Dia sangat marah pada Li Jun karena ternyata Li Jun yang ia banggakan selama ini adalah pengedar obat-obatan terlarang yang dapat menghancurkan masyarakat. Dan pada akhirnya Li Jun pun menghabisi gurunya sendiri. Di tempat lain, Suen sampai di markas sekte Lujia yang telah hancur. Di sana, dia menemukan banyak anak-anak kecil. Salah satu anak kecil mengatakan kalau dia tahu di mana leluhur mulia berada. Saat kembali ke kota, Suen terkejut melihat gurunya tewas dan jenazahnya diarak keliling kota. Para prajurit mengatakan kalau sekte Lujia adalah aliran sesat dan Guru Wu adalah ketuanya. Suen kemudian bertemu dengan Sun Jin dan Li Jun. Li Jun menceritakan saat itu dia akan menantang Guang Xiao, tapi ternyata Guru Wu mengikutinya dan Guang Xiao telah memasang jebakan. Gurunya menghadapi Guang Xiao agar Li Jun bisa lolos. Suen sangat marah. Hampir saja ia tak terkendali. Namun Li Jun menyadarkannya kembali. Selanjutnya, Li Jun pamit pergi dan meminta agar Suen menjaga Sun Jin. Sebelum pergi, Li Jun menepuk pundak Suen. Saat itu, Suen mencium aroma yang sama dengan paket yang dulu dia antar. Suen pun jadi curiga. Suen dan Sun Jin kemudian mencari Pak Chen dan leluhur mulia. Saat itu, Pak Chen dan leluhur mulia sedang mabuk obat-obatan. Mengetahui Suen datang, mereka pun kabur. Suen pun mengejarnya. Leluhur mulia tewas terjatuh dari atap. Suen akhirnya berhasil menangkap Pak Chen. Di tempat lain, Li Jun ternyata sedang menguji obat baru bersama Guang Xiao. Dengan obat tersebut, dapat diciptakan prajurit yang lebih kuat dan sangat patuh. Dengan prajurit-prajurit tersebut, Li Jun berencana untuk menyerang provinsi-provinsi yang lain. Ia ingin menjadi penguasa utama. Setelah selesai uji cobanya, mereka keluar dari markas. Sesampainya di luar, Li Jun terkejut karena di luar sudah ada Suen dan Sun Jin. Ternyata Suen dan Sun Jin sudah tahu kalau Li Jun yang menghabisi sang guru dan juga mengedarkan obat terlarang. Mereka dapat informasi dari Pak Chen. Saat itu, karena kesal dengan Guang Xiao, Li Jun pun menghabisinya. Li Jun dan Suen pun bertarung dengan sengit. Ternyata kemampuan Li Jun masih di bawah Suen. Li Jun pun babak belur. Li Jun kemudian masuk ke dalam markasnya. Suen pun mengejar. Di dalam, Li Jun memerintahkan anak buahnya yang sudah diberi obat untuk melawan Suen. Namun, mereka semua dapat dikalahkan oleh Suen. Li Jun kemudian menggunakan obat jenis baru. Kekuatannya pun meningkat pesat. Dia kemudian menyerang Suen. Suen pun kewalahan menghadapinya. Suen teringat pesan gurunya agar dalam bela diri harus mengasah pikiran juga. Akhirnya, Suen berhasil mengalahkan Li Jun. Li Jun pun tewas. Di akhir cerita, Sun Jin pergi pindah ke kota lain, sedangkan Suen pergi berkelana, dan film pun selesai. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini.
Sampai jumpa kembali.